Oke, selamat malam. Kita akan memulai pembahasan paket pengetahuan kuantitatif tryout UTBK yang kelima. Kalau agak lemot, maaf ya, karena emang ini pakai HP. Oke, yang pertama di sini kita tahu ada 4 titik ya dengan koordinatnya masing-masing. Ini masih tergolong gampang. Kenapa tergolong gampang? Karena ini paket-paket yang menurut kakak tidak terlalu sulit gitu ya. Ya kalau nggak sulit gampang dong. Jadi ini cukup kalian bisa lihat ada satu titik min 1,4. Untuk titik min 1,4 itu dia akan berada di kuadran 2 karena X-nya minus. Kalau X-nya positif dia akan di kuadran 1 atau di kuadran keempat. Oke, minus 1,4. Nah ini kita tinggal titikin ya. Gitu, tinggal kita titikin. Nah, terus 7,4, kalau 7,4 sama-sama positif berarti dia ada di kuadran 1 guys gitu ya. Dia ada di kuadran 1. Nah, kita titikin. Nah, 7,-5 berarti dia di bawah titik ini ya, titik yang kedua yaitu titik yang 3, 7,5. Jadi 7,-5, sorry. Dia ada di kuadran 4, jadi dia titiknya di sini dan minus 1,-5 berarti dia ada di kuadran 3. Nah, karena dia ada di kuadran 3, berarti dia ada di titik sini. Nah, kalau mau ngitung gini sebenarnya caranya gampang. Itu kalian lihat aja nih. Itu kan dia situ ada 7,4. Berarti Y-nya 4 gitu ya. Y-nya 4, di sini ada Y-nya kok min 5 gitu ya. Artinya dia akan berjarak. Nah, 4 tambah 4 ditambah 5, berarti 9. Kak, itu kan ada minus. Nah, kalau ada minus gak usah diperhatiin. Itu kan dia hanya, kalau di koordinat dia hanya menunjukkan titiknya, mapnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada 7 dan di sini ada sama-sama 4 nih. Y-nya 4, Y-nya 4, berarti X-nya 7 dan min 1. Kalau X-nya dia min 1, nah dia juga bisa X-nya 7 gitu ya. Karena Y-nya sama-sama 4. Nah, kalau udah gitu enak dong. Min 1 tambah 7 berarti 8. Ingat, karena dia bentuknya persegi, dia bilang segi 4 nih. Di sini kan dia bilang segi 4 ya. Nah, segi 4 berarti tinggal 9 tambah 8, 17 dikali 2, 34 gitu. Ini kali 2, 34. Ingat, segi 4 itu mempunyai keliling, panjang tambah lebar 2 kali P tambah L. Jadinya 2 kali 17. Jadinya 34. Jawabannya yang E. Oke, bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Oh, sorry. Iris dulu ya. Oke, lanjut nomor. Oh, nggak kehapus ya. Kita harus dihapus dulu. Oke, sip. Oke, anggap aja ini dihapus dulu ya. Tidak semudah yang biasanya. Baiklah, tidak apa-apa. Oke, sip. Lanjut yang kedua. Nah, ini seru nih. Nilai terbesar dari suatu daftar 21 bilangan bulat positif. Kita tidak tahu apakah berurutan atau tidak. Nah, iya. Terus mediannya adalah 10 ya, mediannya 10. Nah, lanjut. Jadi diketahui nilai terbesar dari suatu daftar 21 bilangan positif itu adalah 16, di mana mediannya adalah 10. Nah, berapa nilai rata-rata terkecil yang mungkin dari 21 bilangan tersebut? Ingat, 21 berarti mediannya ada di, ya betul, angka ke-11 gitu ya. Nah, ini kita agak samping. Nah, terdapat 21 bilangan yang artinya 21 bilangan positif mediannya di bilangan ke-11 yaitu 10 ya. Mediannya 10 dan bilangan terbesarnya adalah 16. Artinya kalau kita mau cari rata-rata terkecil itu akan dicapai apabila diambil bilangannya terkecil dari kemungkinan bilangannya digambarkan ya. Jadi misalnya nih kita tahu bilangan ke-10-nya ada 10. Nah, kalau misalnya kayak gitu, bilangan terkecilnya berapa? Angka 1 sampai 10 bilangan terkecilnya adalah 1. Ingat ya, bukan 0, tapi 1. Karena dia bilang apa? Bilangan bulat positif. 0 itu bisa positif, bisa negatif. Jadi dia tidak termasuk gitu. Nah, jadi kita bisa hitung 10 dikali 10
dikali 1. Loh, kok kali 1? Karena dari bilangan pertama sampai bilangan 10, kita bilang cari yang terkecil. Karena dia bilang nilai rata-rata terkecil. Nah, habis itu kita tahu bilangan ke-11-nya 10, berarti ditambah 10. Ya. Nah, terus habis itu bilangan ke-12 sampai ke-20 adalah angka bilangan bulat dari 10 sampai 16 gitu ya. 10 sampai 16. Nah, artinya bilangan ke-12 sampai ke-20 juga haruslah 10. Nah, artinya 10 dikali 10 lagi. Gitu. Ditambah angka terakhirnya 16. Gitu. Artinya berapa nih? 10 kali 1 10, 10 kali 10 100, berarti dia 116, 116. Gitu ya. Dia 126, sorry. 126. Nah, dibagilah dengan 21 karena 21. Karena dia ada 21 bilangan. Nah, karena dia 21 bilangan, dia akan menjadi jawabannya 6 atau yang C ya. Bentar, kita lihat ya. Sorry. Kita lihat. Jadi jawabannya yang kita lihat ya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanya? Apakah ada yang mau ditanya? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 53. Nah, untuk nomor, maaf agak lemot sedikit ya. 53. Jika X-nya itu adalah yang merupakan nilai dari Y. Nah, berarti kita harus cari Y-nya nih, gitu ya. Nah, karena kita harus nyari Y-nya, artinya kita harus tahu nilai X-nya berapa, gitu. Nah, terus kita lanjut dulu nih, gitu ya. Nah, ini di sini dia udah dikasih tahu nih ya. Enak nih, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 gitu ya. Nah, ingat ya, ingat 39 itu didapat dari 3 kali 3 sama 13 gitu ya. 3 sama 13. Nah, oke, bentar. 3 sama 13. Artinya 3 sama 13 bisa dicoret. Seret, gitu. Ya, lupa pen. 3 sama 19 dicoret sama 39. 3 kali 13 39. Nah, udah coret aja. Gitu. Udah dicoret, enak. Nah, kita udah ketahuan nih hubungan X dan Y-nya. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya X dikali Y sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 4 kali 5 kali 7 kali 11. Artinya tidak 13. Nah, dari kemungkinan tersebut yang paling mungkin apa? Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Sorry, iris dulu ya, iris. Nah, nih, oke, kita lihat nih pilihan jawabannya. Ini kabar besar dulu sambil nunggu loadingnya. Oke. Nah, ini kemungkinan ini ya. Nah, kita lihat ada ada 2, 4, 5, 7, 11. Yang paling mungkin berapa? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau 64 itu bisa dikali dari 8 kali 8 atau 16 kali 4 gitu ya. 16 kali 4 ya, 16 kali 4. Nah, 16 gak ada, 4 gak ada. Ya udah berarti bukan. Nah, 38 itu dari berapa sih? Nah, 38 itu dari angka 19 ya, 19 kali 2. Nggak ada lagi nih. Itu ya. Artinya yang paling mungkin adalah yang B. Kenapa yang B? 4 dikali 7. Gitu. 4 dikali 7. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, kenapa jawabannya yang B? Itu ya. Karena kan dia bilang merupakan nilai dari Y yang paling mungkin. Nah, karena X-nya juga bilangan bulat ya. Kita lihat, kita agak zoom dikit ya. Nah, karena X-nya juga bilangan bulat, artinya apa? Artinya Y-nya juga harus bilangan yang bisa dibagi dengan nilai atasnya. Nilai atasnya berapa? Yang paling mungkin 4 kali 7, 28. Gitu. Kalau Y-nya 28, berarti bisa dicoret dengan 4 kali 7. Artinya nilainya menjadi 110. Ya, ini kita bisa operasikan nih. Kita lihat ya, kita operasi ini. Kalau dia jawabannya yang 4 kali 7 ya. Kalau Y-nya itu dia 28. Y-nya, oh ya sorry, Y-nya 28 gitu ya. Nah, 28 itu didapat dari 4 kali 7.
4 kali 7. Sementara X-nya tadi, sementara 39 dapat dari 13 dikali 3. Coret-coret. Artinya apa? X-nya sudah pasti bilangan bulat. Yang berarti 110. Dapat jawabannya. X-nya 110. Apakah any question here? Apakah ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya dengan baik. Oke, lanjut nomor 54. 54 ini salah satu contoh soal UTBK 2019. Kita tulis dulu coba ya. Nah, operasi ini apa toh? Operasinya apa? X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Ingat yang dalam kurung dulu. X-nya 3, Y-nya 1. 9 ditambah 3 ditambah 1. 13. Disegitigain lagi 1. X-nya 13, Y-nya 1. 13 kali 13 berapa? Nah, 13 dikali 13 itu sekitar 169 ya, kalau nggak salah ya. 13 kali 13. 39, ya 169 ya. Nah, 169 ditambah XY-nya 13 ditambah 1. 170 ditambah 13 berapa guys? 183. Jawabannya yang E gitu ya. Jawabannya yang E. Easy peasy nah. Gitu ya. Iya, matematika ilmu yang menyenangkan bukan? Bukan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi jawabannya gampang. Ini substitusi saja. Oke, ini salah satu materi tergampang. Jadi jangan sampai salah. Sayang banget kalau salah. Nanti Sabtu depan atau Minggu depan kakak akan adakan trik and trick ya, TNT, sekaligus motivasi dari anak UGM ya. Oke, lanjut. Nah, jika P tambah 1, T-3 sama dengan 0, diketahui P positif. Nah, karena P positif, supaya persamaan di atas terpenuhi, maka nilai T sama dengan, nah nilai T harus, karena P positif, ingat ya, karena P positif artinya dia tidak mungkin 0. Ya, 1 lah, 1, 2, 3. Nah, karena supaya nilainya jadi 0, karena kan dia lihat nih hasilnya. Hasilnya 0. Hasilnya 0 gitu ya. Hasilnya 0 nih. Hasilnya 0. Karena dia hasilnya 0, artinya T-nya harus membuat bilangan yang membuat hasilnya jadi 0. Artinya apa? Ya, kita coba aja. T-3 sama dengan 0. Artinya T-nya sama dengan T-nya sama dengan 3. D. Selesai? Selesai, guys. Lanjut. Pada gambar berikut, sudut mana yang paling besar? Ayo, sudut mana nih? Ini sudut-sudut ya. Ingat, kalau sudut-sudut ini sama ini tuh sama ya. Nah, ini sama ini 180 nih. Sorry, ganti warna deh ya. Ganti warna Kak, biar kelihatan jelas. Oke, siap. Nah, ini ganti ya. Kuning, seret. Nah, ini juga sama 180 nih. Gitu. Oke. Nah, kalau udah begitu, nah kita hapus dulu ya. Nah, kita tahu nilai A berapa, guys? Ya betul, nilai A sama dengan 60. Ya, nilai sudut dari A itu sama dengan 60 ya. Kalau nilai A ya cuma 1. Ya benar kan? Nggak salah. Oke, lanjut. Nah, nilai B. Nah, kalau nilai B, ingat aja, dia itu berpelurus dengan 60. Artinya tinggal 180 dikurang 60, guys. Berapa? 120. 120. Nah, 120 ya. Nah, nilai E berapa nih? Yang paling gampang-gampang dulu ya. Nilai E berapa? Nilai E sama dengan 110. Ini tadi 60 aja 20 kan? 26, 8. Ya kan? 178. Oke. Lanjut. Nah, yang C. Kalau yang C juga sama. Ingat. Sudut-sudut dalam segitiga sama dengan 180. Ya. Nah, karena yang C itu udah 60 tambah 70. 60 tambah 70 berapa? 130. 3 tambah 5 sama dengan 8. Berarti dia 50. Nah, kalau di sini kita udah bisa lihat yang paling gede yang mana? Yang
Oh, ada yang D ya, sorry. Yang D ada lagi nih. Nah, kalau yang D itu kan berpelurus dari 50. Artinya 60 tambah 70 sama dengan D. Artinya 60 tambah 70, jawaban 103, yang D 130. Nah, yang D 130 artinya paling besar yang mana? Yang D. Jadi jawabannya yang D. 56 yang D. 57. Nah, pada gambar berikut ini, kalau aku hapus dulu, seret, hilang, hilang. Oke, lanjut nomor 57. Pada gambar berikut, diameter lingkaran kecil 6. Diameter lingkaran kecil, aku akan tulis R kecil, sama dengan apa? Oh, sorry. Diameternya ya, diameter lingkaran kecil, bisa dikecil ya, biar gampang. Oke, D kecil sama dengan R. Ya, sama dengan jari-jari. Jari-jari lingkaran yang kecil. Jari-jari lingkaran yang besar gitu ya. Nah, jadi keliling daerah yang diarsir adalah ya kita bisa lihat gitu ya. Nah, jari-jari lingkaran kecil itu 3 gitu ya. Jari-jari lingkaran kecil 3. Sorry, ini pakai R besar aja ya. R besar. Nah, habis itu artinya apa? Nah, maka keliling daerah yang berwarna gelap adalah busur AP ditambah busur BC tambah busur CA sama dengan PR. PR yang pertama, R pertama tuh jari-jari lingkaran kecil, berarti 3pi ya. 3pi ditambah 3pi. Nah, itu kan sudut BC ya. Karena kan sama ya, jari-jarinya sama. Nah, terus habis itu PR kuadrat, PR yang besar ditambah PR yang besar atau jari-jari PA. Nah, kalau tadi kita tahu diameternya sama dengan R, artinya dia 6pi. Nah, artinya pi-nya ada berapa nih? 33 6 6 12. Jadi jawabannya yang D gitu. Simpelnya seperti itu ya. Untuk menghitung keliling daerah yang diarsir. Hati-hati kejebak, bisa juga jawabannya yang C nih. Hati-hati. Hati-hati aja. Oke, kakak hapus dulu. Sorry. Kakak hapus dulu nomor 55 sampai 57. Ini ada 16 soal ya. Jadi kalau bisa, kalau yang gampang-gampang 1 menit aja. Kalau bisa. Oke, lanjut nomor 58. Pak Haris memiliki gelas kimia berisi N, ya. Berisi N yang akan dibagikan kepada siswa. Jika setiap siswa mendapat 3 mm larutan, ya, berarti 3N ya. 3N, maka akan tersisa 5 mm. Berarti 3N tambah 5 atau N sama dengan 3X tambah 5 ya. Berarti 3X tambah 5 dan agar setiap siswa mendapat 4 mm larutan, Pak Haris membutuhkan 21 mm. Artinya N ditambah 21 tambah N tambah 21 sama dengan 4X. Jadi kita lihat ya, berarti persamaan pertama, besar dikit ya. Oke, besar dulu, baru dituin. Oke. Nah, yuk kita coba kerjain ya. Nah, N sama dengan 3X ditambah 5. Nah, N tambah 21 sama dengan 4X. Nah, berapakah nilai dari X? Kita coba ya. Mau nilai N, nilai X, serah, bebas. Karena itu semua bisa jadi pertanyaan. Oke ya. Nah, ini adalah materi yang cukup sulit ya bagi beberapa orang. Tapi beberapa orang juga ada yang menganggapnya mudah. 3X tambah 5 tambah 21 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan 20 tuh. X-nya sama dengan 27. 26. 21 tambah 5. Ya, 21 tambah 5 gampang, 26. 4X kurang 3X, berarti X. X sama dengan 26. Kita lihat apakah yang ditanyakan sudah selesai. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya ternyata belum. Ya. Nah, berapakah jumlah siswa di kelas? Oh, udah ya, selesai ya. Ya. Oke, gampang ya. Gampang dong. Jadi jawabannya yang E. Jadi jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Oke, jawaban yang E. Oke, lanjut nomor
fungsi ya, ini ya, nomor 59 fungsi. Nah, nilai X yang memenuhi FOF. FOF ini inverse ya, inverse fungsi dari X min 1 sama dengan min 1 adalah, nah misalkan dulu ya, misalkan X tambah 1 itu A, berarti X itu sama dengan A min 1. Artinya apa? Artinya adalah FA. Nah, FA sama dengan, nah masukin aja X-nya. X-nya berapa? X-nya A min 1 nih. Jadi harus diingat kalau X plus 1 jangan langsung masukin. Jangan. Tapi dimisalkan dulu X tambah 1 sama dengan A, artinya X sama dengan A min 1. Nah, baru dimasukin nilai X-nya ke dalam fungsinya. Gitu. A min 1 min 3 per 2 A min 1 plus 3. Sudah begini. Nah, kalau sudah begini artinya apa? A min 4, 2, A min 2, plus 3, berarti plus 1. Nah, kalau sudah begitu, nah ini boleh diperhatikan ya, bahwa kalau komposisi fungsi dari FOF inverse, X min 1 sama dengan min 1, artinya X min 1 sama dengan FOF min 1. Artinya apa? FOF min 1 sama dengan F komposisi F1 gitu ya. Nah, artinya sama dengan F min 1 min 4. Nah, itu tinggal dimasukin aja ya. Artinya kita tinggal cari nilai dari fungsi F yang dimasukkan nilai X-nya sama dengan min 1 sama dengan ini F sama dengan min 1 min 4, artinya dia min 5. Nah, min 2 tambah 1 berarti min 1. Min 5 per min 1 sama dengan F5. Nah, baru dicari F5-nya berapa. Gitu. Nah, F5-nya berapa di sini? Nah, kita tinggal masukin ya. Ini A-nya udah diganti X ya. By the way, lupa. Oke. Nah, ini kita tinggal X di sini X ya. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya tinggal kita masukin X-nya 5 min 4 sama dengan 1 per 2 kali 5, 10, 11. Jadi 1 per 11. Nah, ingat F sama dengan, X min 1. X min 1 sama dengan 1 per 11. Berarti X-nya sama dengan, berapa? X min 1 sama dengan 1 per 11. Artinya apa? X sama dengan 12 per 11. 1 ya. Karena kan min 1 berarti semua tambah 1. Jadinya tambah 1 berarti 11 per 1. 1 tambah 11 berarti 12. 12 per 11. Seperti itu. Oke. Gak susah lah ya. Emang fungsi itu cukup agak lama. Jadi kalau emang butuh waktu lebih, ya kalau bisa ya difokuskan kepada yang soal-soal sulit. Lanjut untuk nomor 60. Nah, di sini ada fungsi ya. Nah, determinan AB sama dengan 18. Maka nilai dari X sama dengan, ya ini sebenarnya determinan AB. Berarti A dikali B terus dideterminanin aja. Sebenarnya seperti itu. Simpelnya. Nah, ini determinannya nih, kamu bisa lihat di sini pembahasannya. Nah, 4 kali 1, 0 kali min 1, 0 kali 1. Berarti dia jawabannya 1, sorry. Nah, terus 4 kali 1, min 1 kali X. Berarti dia jawabannya nanti X min 4. Nah, 2 kali X, 0 kali 1. Berarti jawabannya X. 2 kali min 1, X kali X. Ditambahin berarti X kuadrat min 2. Determinannya berarti kan X kuadrat min 2 kali 1 min X kuadrat X dikali X min 4. Artinya X kuadrat min 2. X kuadrat min 2 dikurang min X kuadrat ditambah 4X. Seperti itu. Nah, X kuadrat habis ya. Di sini X-nya sudah habis nih, ini habis. Nah, 4X min 2 artinya X-nya sama dengan X-nya setengah. Tapi ingat, karena determinan AB sama dengan 18, maka berlaku 4X min 2 sama dengan 18. 4X ditambah 2. 4X sama dengan 18 tambah 2. 4X 20, X-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi jawabannya yang 5 ya. Nah, 5 itu kalau di pilihan kita lihat 5 itu yang A ya.
5 itu yang A. Apakah ada pertanyaan sampai nomor 60? Karena habis ini sudah tipikal soal yang peki-peki ya. Peki sama yang modelnya 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada satu model lagi. Satu model 1, 2, 3, 4 yang berapakah jumlah yang benar. Nah, seperti itu. Untuk nomor 61 sendiri di sini ternyata dia fungsi lagi ya. Fungsi lagi. Oke, kita coba aja langsung ya kalau nggak ada pertanyaan. Fungsi f didefinisikan berikut. Untuk semua anggota X bilangan real, manakah hubungan antara P dan Q? Itu udah pasti jawabannya. Ingat aja kalau ada soal P, Q langsung diingat aja. A, P lebih besar, B, Q lebih besar, C sama dengan D yang tidak dapat menjawab soal. Kalau tidak cukup menjawab itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di atas itu tidak ada jawabannya, ya. Jadi atau tidak ada jawabannya atau jawabannya ada dua, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, karena apa namanya? Karena lebih besar lebih kecil, nah artinya apa? Nah, artinya kalau lebih besar lebih kecil dia tidak cukup, guys. Seperti itu. Ingat ya, ingat. Nah, sebenarnya tinggal kita masukkan itu bisa. Tapi harus diperhatikan baik-baik. Oke? Lanjut ya, lanjut. Nah, kita lihat aja nih, fx tambah 3/2 sama dengan 3x kuadrat min x tambah 5. Artinya apa? Artinya f4 sama dengan f5 tambah 3/2. Kenapa? Karena kan kita mau mendapatkan f4. Ya, f4 itu didapatkan dari x tambah 3/2. Berarti berapa x-nya? X-nya berarti 5. 5 tambah 3, 8. 8 bagi 2, 4. Ya. Nah, kalau 8 bagi 2, 4. Artinya udah ketahuan x-nya sama dengan 5. 3 kali 5 kuadrat 2. Sorry. Ini kita kerjain aja ya. 3 kali 2, 5. 75. 75 dikurang. Oh, udah habis ini. Jadi 75. P475, Q-nya 75. Jawabannya yang C. EZ guys. PK itu nggak susah. Kecuali kamu pusing. Itu beda nanti tulisan. Diketahui M sama dengan 10 pangkat ini 12. 32 ya. Benar ya 32 ya. Ini terlalu kecil untuk dilihat ya. Karena ini screenshotan ya. Nah, bila M dibagi dengan 11, maka sisanya adalah N. Ya. Manakah hubungan berikut yang benar? Nah, kita suruh cari nilai N ya. Nah, perhatikan. 10 pangkat 1 itu kan tambah 2 pasti belakangnya 2. Nah, bila 12 dibagi 2 sisanya 1. Nah, 10 pangkat 2 tambah 2, 102. 102 dibagi 11 itu sisanya 3. 1, 3, 1, 3 artinya jika pangkatnya ganjil dia sisanya 1, nah pangkatnya genap sisanya 3. Nah, 10 pangkat 3, 2 itu kan genap, berarti sisanya 3. Nah, 3 ditambah 2, dengan demikian jika 10 pangkat 32 tambah 2 dibagi 11, maka sisanya adalah 3. N-nya 3, berarti jawabannya yang C untuk nomor 62. Apakah ada pertanyaan sampai sini untuk jawaban Peki? Hubungan Peki? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi nomor 63. 63, himpunan ABC didefinisikan sebagai berikut. Bilangan bulat kelipatan 4 kurang 5. Ah, kelipatan 4 itu apa aja sih? Ya, gampang lah ya. 4, 16, dan kawan-kawan. Oke. 8, 16. Ya, 3, 20. Sorry, ada 12 di sini ya. Ada 32. Ya, kelipatan 4. Sampai 32 aja kayaknya ya. Oh, sorry, 24 ya. 24 kelupaan. 24 sama 28. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bilangan prima kurang dari 35, artinya dia ada 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 5, 17, 19, 20, 3, 20. Berapa lagi ya? 20 berapa lagi nih? 23 dan kawan-kawan. Nah, bilangan bulat kelipatan 7 kurang dari 35. Ya, berarti kan sama ya kayak 4 tadi, 7 dan kawan-kawan.
Kita lihat A irisan B, A diiris B. Nah, apakah A2 apa namanya? Apakah kelipatan 4 itu apakah ada jawabannya? Nah, betul, jawabannya tidak ada ya. Jadi tidak ada yang bilangan prima yang merupakan kelipatan dari 4. Oke, lanjut B min C. B min C itu artinya apa? Nah, ini sorry udah itu ya. Oke, kakak lihat di laptop sudah. Nah, B min C. Artinya B min C di sini adalah anggota B yang bukan anggota C. Nah, anggota B tadi apa aja gitu ya. Nah, anggota B itu kan tadi, nah, kita bisa lihat di sini nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 itu tidak ada anggotanya merupakan anggota C. Karena kelipatan 7 itu pasti bisa dibagi 7 dan dibagi 1. Oh, sorry. B min C kecuali 7 ya. 7 itu kan bilangan prima juga. Sorry, itu 7 masuk prima. Jadi jawabannya ya nggak ada 7-nya doang. Oke, jadi jawaban yang B, pilihan 2 benar. 1, 2 benar, langsung lihat keempat aja. Nah, 4, A iris B iris C itu nggak ada. Ya, walaupun B iris C sama dengan 7, tapi saat iris A, dia nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya E, semua benar. Nomor 64. Nah, nomor 64 ini menarik. Pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, ini kamu lihat nih. Min 1 kurang dari X, kurang dari 0. Artinya kita bisa masukin nilai X-nya berapa. Jadi kalau ada soal PK begini, nggak usah capek-capek. Hitung aja langsung min setengah gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Langsung aja X-nya sama dengan min setengah. Langsung coba titik aja. Gitu. Nah, saat X-nya min setengah, artinya apa? Nah, kita lihat min setengah, dia akan lebih besar daripada min 1/8. Apakah benar? Apakah benar? Di sini 0,5, di kanannya itu 0, berapa? 0, ya intinya lebih besar lah ya. Karena min kalau misalnya apa namanya? Oh, sorry. Min 1/8 itu kan 0,125 ya. 0,125 sama 0 setengah. Berarti yang sebenarnya yang satu itu salah. Nah, karena satu salah berarti A dan B nggak mungkin benar. Ya, ini udah nggak mungkin benar. Artinya langsung kamu cek aja yang keempat. X-nya min setengah per seper X. Berarti kan min setengah. Nah, kita lihat aja sebelahnya. Sebelahnya berapa gitu ya. Nah, karena dia karena dia masih lebih besar lebih besar daripada, nah ingat X-nya min setengah, berarti yang sebelah itu berarti jawabannya min 2. Apakah benar? Benar. Jadi jawabannya 4 benar. Nah, berarti yang E udah salah. Sorry, tadi yang E karena 1 udah salah, berarti E juga salah ya. Gitu. E juga salah nih. E juga salah. Artinya 4 benar nih. Nah, ini kita bisa jadikan opsi jawaban yang mungkin. Gitu. Kita cek nomor 2. Jadi kalau 1, 3, 1 udah salah, nah kita langsung cek aja. 2, sebenarnya kita langsung cek 2 aja. Gitu. Kalau 2 salah, berarti 4. Berarti jawabannya yang D. Kalau 2 benar, berarti jawabannya yang C. Simple kan? Simple dong. Nah, oke, kita cek lagi nih. Oke, di sini berarti di sini kita lihat X lebih besar daripada X kuadrat. X kuadrat berarti 1/4. Nah, 1/4 sama 1/2 salah? Salah. Jadi jawabannya yang D. Easy peasy. Nah, oke. Easy ya? Easy dong. Gampang. Kece nih. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, habis ini kita masuk ke cukup tidak cukup. Cukup gak ya? Gak lah ya. Jika ada pertanyaan sampai opsi A 1, 2, 3, 4, triknya gampang ya. Triknya kamu cek nomor 1 dulu. Kalau satu benar, nah itu artinya pilihan yang paling mungkin adalah A, B, E. Ya, A, B, E. Karena kalau C, D udah nggak mungkin. Nah, kalau satu salah, kalau satu benar kayak aku pakai warna hijau. Kalau satu benar, kalau kalian langsung cek nomor 2. Kalau satu salah, kalian cek juga sama sebenarnya. Prinsipnya sama, cek nomor 2. Gitu ya. Kalau satu salah, satu benar, cek nomor 2. Kalau nomor 2 salah, gitu ya. Kalau nomor 2 salah, berarti kalian langsung usah cek nomor 3, pasti jawabannya yang B.
Kalau 2 benar, kalian cek harus langsung nomor 4. Ya, ini langsung cek nih nomor 4. Kalau si 4-nya salah, kalau 4 salah, berarti jawabannya udah pasti yang B. Kalau jawaban 4 benar, kalau misalnya 4 salah, kalau 4 salah, kalian harus cek 3. Nah ini ada 2 kemungkinan nih. Kalau 4 benar, udah pasti jawabannya yang E. Gitu. Kalau 1, 2 benar, ya, itu artinya bisa jawabannya 4 salah, artinya jawabannya tinggal yang A, gitu. A, tapi harus cek dulu nomor 3 nih, harus cek dulu. Jadi jawaban ini yang A. Kalau satu benar, 2 salah, 1 benar, 2 salah, artinya kalian harus cek nomor 3. Gitu. Ini kakak bikin satu lagi ya. 1 benar, 2 salah. Gitu ya. Nah, kalau 1 benar, 2 salah, artinya kalian harus cek yang ketiga. Kemungkinannya dia B. Gitu. Nah, kalau 1 salah, 2 salah, langsung cek nomor 4. Gitu. 1 salah, 2 salah, udah cek nomor 4. 4 benar, udah jawabannya yang 4. 4. Berarti jawabannya yang D. Nah, jawaban C dapat dari mana nih? Nah, jawaban C itu ketika 1 salah, 2 benar. Gitu. Jadi ini kalau misalnya 1 salah, kan tadi kan kalau 1 benar mau salah harus cek nomor 2. Gitu kan? Nah, ini cek dulu nih. Oh, 2 benar. Kalau 2 benar langsung cek nomor 4. Jadi 1, 2, 4, 3. Gitu. Itu cara ngeceknya. Oh, 4 benar jawabannya yang D. Seperti itu triknya untuk 1, 2, 3, 4. Jadi cara ngeceknya 1, 2, 4. 1, 2, 4 baru 3. Gitu. 1 benar, kita cek nomor 2. Benar atau salah? Kalau benar, cek langsung nomor 4. 4 salah, udah jawabannya A. 1 benar, 2 salah. Ya udah cek nomor 3. 3 benar, udah jawabannya B. Sikat habis. Gitu. Oke? Lanjut. Kalau 1 benar, 2 benar, 4 benar, jawabannya yang E. 1 salah, 2 salah, cek langsung nomor 4. Oh benar, ya udah jawabannya D. 1 salah, 2 benar. Oh, berarti harus cek nomor 4 dulu. Kalau 4 benar, 2 dan 4 benar, D. Selesai. Kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. 2, 4 berarti C ya. C. Sorry ini C. Ini C. Ini C. Set. Nah, dapat C-nya dari sini. Isi ya. Itu trik ya. Nanti akan kakak bahas lagi di TNT sama di kiat-kiat sukses ya untuk UTBK di hari Sabtu depan kayaknya. Sabtu ini. Ntar Zoom-nya kakak share. Oke? Lanjut nomor 65. Nah, nomor 65 ini diketahui segitiga ABC, siku-siku di C ya. Berarti kayak gini. Set. Ini C, ini A, ini B gitu ya. Nah, dan CD merupakan garis tinggi. Nah, jika AC 8, berapakah panjang CD? Berarti harus diketahui dulu ya nilai yang paling mungkin itu nilai nilai BC-nya harus diketahui. Berarti 2 cukup. Ya, kalau nilai BC diketahui, misalnya 15, AB diketahui, bisa pakai rumus kayak gini. AT sama dengan AT. Karena kan dia satu segitiga yang sama. Jadi kalau misalnya diketahui AC-nya 8, T-nya 15. Kak, ini kok kan harusnya ada setengahnya. Nah, kalau ingat karena ini sama kita mencari nilai luas segitiga yang sama, setengahnya bisa dihapus gitu. Nah, ingat habis itu apa namanya? Kita bisa cari miringnya dulu 8 15. Berarti miringnya berapa? 64 ditambah 225 gitu ya. Tambah 225 artinya 8 9 17 ya. Nah, 17 kali tinggi. Nah, udah ini udah ketahuan tingginya berapa? Tingginya sama dengan 8 kali 15 per 17. Itu tingginya diketahui. Artinya apa? Cukup. Ya. Jadi nggak usah dicari-cari lagi gitu ya. Nah, kalau 2 cukup, nah kita harus cek 1 cukup atau enggak gitu. Nah, lanjut apa lagi? Oh ya, tadi ini gambarnya masih ada ya. Nah, kalau BD diketahui, BD itu tadi berarti kayak gini ya kalau dari gambarannya. Kenapa dihapus? Beb, aduh. A, B, C, D, A, D. Kalau BD diketahui, AD juga apa namanya? Karena dia merupakan garis tinggi, kalau BD diketahui artinya
Kayaknya masih belum cukup ya. Coba kita lihat pembahasannya sekalian ya. Oke. Apakah cukup? Oke, kalau misalnya apa namanya? Kalau satu juga cukup ya. Satu cukup itu kalau beda diketahui, artinya kita bisa nyari cos alfanya. Wah, gila, keren banget ya. Kita bisa cari cos alfanya, cos betanya. Ya, cos alfanya bisa kita cari dengan AC per AB sama dengan AD per AC. AD per AC. Cos samping miring. Oke, masuk akal. Oke, jadi kalau udah diketahui kayak gitu, tinggal masukin 8 kali 8, 64. X kuadrat tambah 9X sama dengan 64. Artinya X-nya nanti dapat di angka 4,68. Ini jelek amat ya X-nya ya. Ya biarin lah ya. Anggap aja begitu. Nah, intinya berarti bisa. Berarti jawabannya yang D. Tapi yang pasti tadi nomor 2 bisa ya. Kalau nilai BC diketahui, otomatis bisa. Tapi kalau misalnya yang pertama itu emang agak anti mainstream dikit dengan menggunakan rumus cos alpha. Cos alpha itu cosami ya. Oke, lanjut nomor 66, nomor terakhir. Berapa kali unicycle? Unicycle uni itu satu, berarti sepeda roda satu berotasi 360 derajat saat di kayu pada jalan yang lurus sejauh 50 meter tanpa henti. Nah, untuk mengetahui Untuk mengetahui berapa kalinya itu kita harus tahu diameternya. Karena kita akan mencari kelilingnya, keliling dari si sepeda roda satu. Ah, ini kayak gini aja anggapannya ya. Ntar, kakak gambarin. Nah, ini sepeda roda satu. Sepeda roda satu. Nah, kayak gini ya. Nah, kita harus tahu diameternya atau minimal jari-jarinya. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu jari-jarinya, artinya apa? Artinya kita bisa cari kelilingnya. Saat kita tahu kelilingnya, nah ini kakak anggap kelilingnya kuning gitu ya. Kelilingnya, nah ini kan keliling nih. Keliling. Artinya kita bisa tahu berapa kali dalam 50 meter. Tinggal dibagi sama 50 M. 50 meter dibagi kelilingnya. Gitu ya. Jadi satu pasti cukup. Itu. Nah, nggak usah tanya lah, satu pasti cukup. Gitu. Nah, 2, roda unicycle dapat berotasi 360 sebanyak 10 kali dalam semenit. Ingat, 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 1 menit. Kita belum. Kita di sini nggak dikasih tahu waktunya berapa. Jadi 2 belum tentu cukup. Walaupun ya cukup gak cukup itu biasanya bisa dilihat dari angkanya. Maksudnya kayak apakah kalau misalnya satu dapat angkanya atau enggak. Kalau nggak dapat berarti dia nggak cukup. Kalau dia nggak dapat berarti dia bisa dikatakan cukup, yaitu tidak bisa gitu ya, tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau misalnya nggak ada angkanya atau hanya sejumlah persamaan saja, artinya dia bisa dikatakan tidak cukup gitu. Ini kayak 50 per K. K-nya kan kita belum tahu. Tapi pasti dapat nilainya dong. Nah, kalau dapat nilainya pasti dikatakan cukup. Nah, sementara kalau nomor 2 itu hanya persamaan yang tidak menghasilkan jawaban dari pertanyaannya. Jadi jawaban 2 belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Jadi jawaban yang 2 tidak cukup. Yang satu cukup. Jadi jawabannya yang A. Ada pertanyaan sampai sini nomor 66. Tadi yang ini D. Any question here? Stefani, Ardianti, mungkin mau nanya sesuatu? Atau Aisyah mau nanya sesuatu mungkin? Halo, apakah ada pertanyaan? Kakak, apa nih? Ya, nomor 57. Nomor 57 itu, oke kita coba mundur ya, 57. Tadi kata kakak yang bisa juga jawabannya yang 9 ya. Bisa juga yang 9. Kok bisa kah? Nah, kalau 9 itu karena kita tidak menghitung kan tadi kakak bilang ya, kalau keliling daerah yang berwarna busur keliling yang diarsir itu
Keliling yang diarsir itu apa namanya? Kan kita lihat ya, yang diarsir itu kan cuma ini nih. Kalau misalnya kakak kasih warna hijau, itu kan yang diarsir cuma ini doang nih. Sabar. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini doang kan yang diarsir. Nah, kadang kita tidak memperhatikan bahwa busur AB juga ikutan. Tadi kakak bilang 9 bisa juga, gitu kan? Nah, 9 bisa juga. Karena apa? Kita kadang berpikir bahwa AB nggak ikutan. Padahal AB juga merupakan kelilingnya. Maksudnya kelilingnya itu juga ada di AB. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. 9 itu apakah bisa atau tidak? Gitu. Kadang ada yang terkecoh dengan jawaban 9. Padahal jawabannya AB juga harus ikut. AB kan nilainya 3pi. Nah, kalau misalnya AB nggak ikut, 3pi tambah 6pi. Artinya berapa? 9 kan? Nah, ini harus hati-hati. AB ikut atau enggak? Jawabannya ikut. Jadi jawabannya 12, bukan 9. Gitu. Jadi bisa jadi jawaban banyak orang. Gitu. Nah, benar. Tapi AB nggak diarsir. Ya kan? Walaupun AB nggak diarsir, tapi setengah lingkarannya itu menyentuh daerah yang diarsir. Jadi dia ikutan nggak? Ya ikutan. Seperti itu ya. Jadi benar, apakah harus hati-hati? Ya benar, hati-hati. Karena apa namanya? Dia nanya kelilingnya yang diarsir. Ingat, AB juga diarsir. Seperti itu ya, untuk nomor 57. Bisa dipahami? Benar kok, nggak diarsir, benar. Itu nggak diarsir, benar. Tapi harus hati-hati, karena dia juga ikutan. Ikutan bagian dari yang diarsir. Nah, cakep dah kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Aisyah mungkin diem-diem baik ini. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin kakak. Ya, ada lagi. Oh, ada lagi nih. Apa nih, apa nih, apa nih? Itu nomor apa? Bagus nih, banyak pertanyaan. Ayolah kakak, ini apa kakak lagi? Maksudnya kan ini apa namanya? Ini PK guys. Masa nggak ada yang mau ditanya guys? Matematika guys. Terlalu gampang kah? Ya, bagus kalau terlalu gampang. Nomor 61, soal peki-peki ya. Ya, kenapa? Nomor 61. X-nya 5 dari mana kak? Nah, cakep. Pertanyaan bagus. Berarti nggak menyimak deh tadi. Ingat F4 ya. Ini F4 nih. F4 ada. Ini F4 nih. F4 ya. Di soal F4. Kenapa X-nya 5? Aduh, kok lucu gitu ya. Ingat fungsi utamanya apa? X tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Nah, X tambah 3. Kita misalkan gitu ya. Kita misalkan jadinya 4 gitu. Artinya X-nya berapa? X-nya berapa? Steph. Boleh? Unmute mungkin. Oke, betul. Jadi X tambah X tambah 3 sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan X-nya 5. Easy peasy, right? Right. Nah, kenapa? Kenapa dimisalkan gitu ya? Kayak tadi, X tambah 3 kita misalkan A. Gitu. X tambah 3 per 2 kita misalkan A. Artinya apa? Artinya apa? 2A min X. Sorry, 2A min 3 sama dengan X. Ya kan? Nah, 2 min X, 2 min 3 kita masukin ke fungsinya. Baru jadi. Kayak gitu ya. Tapi ini kan ada angkanya. Ngapain repot-repot gitu. Coba siapa nih? Aisyah atau Stefani nih mungkin ya. Coba kalau F-nya kakak ganti ya. F-nya kakak ganti jadi mungkin. Ini pertanyaannya sama ya. F-nya doang kakak ganti. F-nya kakak ganti jadi F. Coba ya siapa aja. Kakak ntar, coba Stefani kalau nggak bisa ya. F-nya kakak ganti jadi jangan 8. 8 terlalu bagus guys. Oh, Oke, F-nya jadi 6. Ya, silakan Stefani. Coba di unmute. Berapa nih kira-kira nilai X-nya? Boleh bantu jawab?
Dibuka mic-nya. Halo? Berapa nilai X-nya kira-kira? Pertanyaannya sama, fungsinya sama. Halo? Sepada 9. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. 12, 9. Oke. Betul, betul, betul ya. Jadi caranya gampang sama kayak tadi. 9 tambah 3 per 2 sama dengan 12 per 2, 6. Sip, betul ya? Oke, asik. Tadi padahal kakak maunya X3. Oke lah kalau begitu. Sip. Kalau apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk trik-triknya nanti kakak tambahin di itu aja ya, di bagian trik and trick ya. TNT. Nanti ada TNT kok di hari Sabtu. Oke, nanti LNC juga dapat kok hari Sabtu TNT. Nanti ada Kasubki juga dari UGM yang bakal kasih motivasi buat kalian. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya baru masuk. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, sip, 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 sip. Dadah. Baiklah, terima kasih.